Sejak ibadah malam penghiburan tadi malam oleh pemimpin ibadah Pendeta Jael, juga mewakili keluarga Bapak Penatua Julianses Horman, menyampaikan bagaimana proses kematian dari Papa Ara atau Bapak Agustinus. Bahwa kemarin siang ketika kami bersama dengan teman-teman pelayan khusus datang berdoa, masih sempat berkomunikasi dengan Papa Ara. Istilahnya dia masih bagus bercerita. Walaupun dia sudah menjerit menahan sakit, tapi dia begitu semangat untuk tetap hidup, bisa sembuh dari sakit. Nah, karena di gereja ada kerja bakti, maka kami pamit kepada keluarga untuk ke gereja, karena rencananya akan singgah di rumah Penatua Din, mau singgah tuh makanan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang kerja bakti. Dan rencana memang kemarin akan dibawa ke rumah sakit. Dan kami katakan keluarga sementara basiap, orang pergi di gereja dulu beberapa pelsus, dan nanti kembali ketika ditelepon keluarga. Dan sesudah makan, Pak Penatua menelepon Penatua remaja sehingga kami datang di sini. Dan Papa Ara waktu itu so siap untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika kami bawa kendaraan di sini, Papa Ara so di muka, dibopong oleh Pak Penatua, juga keponakan-keponakan keluarga dari Papa Ara. Kemudian Penatua remaja dia lari-lari, dia katakan, "Ibu turun dulu, soalnya ndak mau bawa di rumah sakit." Dan ketika turun Pak Penatua, Ibu Monica juga menyampaikan bahwa so ndak bisa dibawa ke rumah sakit. Karena saya kira Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun orang semua belum pernah mati, tapi kita bisa menyaksikan bahwa detik-detik kematian seseorang itu seperti apa, itu kelihatan sudah dialami oleh Papa Ara. Karena tangan kakinya so dingin, kemudian matanya sudah kelihatan yang putih. Dan orang tua dulu dengan kearifan lokal menyampaikan bahwa memang ketika orang meninggal, tanda-tandanya seperti itu. Sehingga memang tidak dibawa lagi di rumah sakit, saya katakan itu tergantung keluarga. Sehingga Papa Ara dibawa lagi ke kamar. Dan di sana 3 lagu rohani kami menyanyi, kemudian berdoa. Dan di situ ada keluarga, bahkan yang di dekat saya itu ada Stanley, Bapak Stanley. Setelah selesai dengan 3 lagu berdoa, Pak Stanley dia rabah tuh tangan, dan dia katakan memang sudah berhenti bernapas. Nah, saya mau katakan bahwa kematian Papa Ara ini begitu singkat. Bahkan dia begitu tenang. Dan kami menyaksikan sendiri ketika Tuhan membongkar kemah kehidupannya, dia sangat tenang. Kembali ke haribaannya, kembali ke hadapan Tuhan Allah. Sehingga seringkali dalam situasi seperti ini, ada orang mengatakan dia nyandak bikin susah tuh keluarga. Sebab disadari Bapak Ibu, ketika ada anggota keluarga yang sakit, apalagi masuk rumah sakit, ketika suami sakit, ketika istri sakit, pasti dapat rasa. Suami sakit, istri, anak-anak sakit. Istri sakit, suami, anak-anak, keluarga sakit. Apalagi ketika berbulan-bulan, atau jangankan berbulan-bulan, beberapa hari saja dirawat di rumah sakit.
memang dapat rasa sakit. Dan saya sudah merasakan itu. Karena itu pembacaan warga Gemi minggu berjalan ini dikatakan, kalau tangan sakit, semua anggota tubuh yang lain terasa sakit. Ketika kaki sakit, satu tubuh semua terasa sakit. Karena memang saling punya ketergantungan satu dengan yang lain. Nah, karena itu sekali lagi bahwa luar biasa kedaulatan yang dinyatakan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Papa Ara nyandak bikin susah tuh keluarga. Bahkan selama hidup pun kita mengenal siapa dan bagaimana Papa Ara. Dia begitu familiar dengan banyak orang. Dan selama ini ketika kami menyaksikan walaupun belum 1 tahun di Jemaat Gemim El Roy, Papa Ara selalu membaur. Ketika ada kerja bakti, selalu rajin. Ketika ada ibadah di gereja, Papa Ara melibatkan diri. Bahkan ketika wilayah Manado Malalayang ini ada satu kegiatan lomba menanam cabai rawit rica, juga terong di kebun jemaat di sini. Papa Ara dia punya andil yang besar. Karena sering membersihkan kebun jemaat, bahkan di musim panas dia yang paling rajin siram itu tanaman rica. Bahkan ada banyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan kehadiran dan pemberian diri dari Papa Ara. Karena itu ada banyak yang merasa kehilangan. Bukan cuma keluarga besar Horman Simon, tetapi bagi jemaat Gemim El Roy Malalayang, bahkan juga ada bapak ibu saudara-saudara di luar jemaat merasa kehilangan ketika Tuhan telah memanggil pulang Papa Ara kembali ke pangkuannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tapi yang pasti bahwa di tengah duka cita, di tengah rasa kehilangan, maka kita menyaksikan selama hidup Papa Ara telah memberi hidupnya untuk Tuhan. Sebagaimana bacaan kita tadi, Rasul Paulus katakan, karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup, itu berarti memberi buah. Nah, Papa Ara selama hidup adalah hidup bersama dengan Kristus. Yang mati tetapi yang bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dia telah menunjukkan dedikasinya. Sekalipun Papa Ara tidak punya keturunan. Oh, ada satu, so meninggal. Dia hidup sendiri dan dia tercatat di keluarga Horman Lahemba, Bapak Sekretaris. No? Dan keluarga sangat dekat dengan Papa Ara. Karena itu kita menyaksikan di sini, di bangsal duka ini ada banyak ponakan-ponakan bersama kakak beradik dari Papa Ara. Bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tadi malam juga Pak saya katakan bahwa Papa Ara menyampaikan bahwa kalau tidak hari Jumat, hari Sabtu dia pulang ke rumah Bapa. Ini semua mau menyatakan keterbatasan kita sebagai manusia. Memang kita tidak tahu kapan kita meninggal. Saat orang mati, orang nen tahu. Kita hanya tahu tentang kematian. Tetapi waktunya itu kita tidak tahu. Apakah orang masih muda atau sudah tua? Apakah dalam keadaan sakit atau sehat? Karena syarat orang untuk mati bukan nanti ketika sakit. Kalau orang masuk polisi, tentara, akabri, IPDN, syaratnya berbadan sehat. Itu yang paling utama. Tapi kalau mati, bukan berarti berbadan atau sakit. Sehat pun orang bisa mati. Dimanapun orang bisa mati. Bahkan dari tadi malam, ada saudaranya dari Penatua Bertu katakan,
sementara memancing, tiba-tiba su hilang. No? Sehat. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita ada dalam kendali Tuhan, ada dalam otoritas Tuhan. Tetapi sebagaimana Paulus katakan, tetapi ketika aku hidup, aku harus memberi buah. Papa Ara telah memberi buah lepas dari keterbatasan. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Nobody perfect. Alkitab mencatat bahwa hanya Tuhan Yesus ketika dia hidup di dunia ini dalam kemanusiaannya, dialah yang paling sempurna tidak melakukan dosa. Tapi manusia dalam keterbatasan melakukan dosa dan kesalahan. Tapi yang pasti bahwa ketika kita hidup memberi buah, itu berarti bahwa kehidupan kita jadi berkat. Kehidupan kita membawa shalom, membawa sukacita, membawa kegembiraan dimanapun kita hadir. Yang dimulai dari komunitas yang paling kecil, keluarga. Ketika kita berinteraksi sosial dengan tetangga, dengan jemaat gereja, dengan masyarakat. Ketika kita mampu membaur dan menyatakan apa yang baik, yang patut diteladani, yang mengedukasi orang lain. Itulah berkat. Itulah sejatinya kehidupan orang Kristen. Dan Papa Ara, selama dia hidup 72 tahun lebih, dia telah memberi buah. Dia telah menyatakan kebaikan, menjadi berkat bagi kakak beradik, bagi keponakan-keponakannya. Itu adalah tanda bahwa dia telah memaknai hidup ini sebagaimana kata firman yang Tuhan kehendaki. Maka kita percaya juga Bapak Ibu Saudara, firman ini memberkati keluarga tapi juga memberkati kita. Bahwa kita hidup harus memberi buah bagi banyak orang. Kita meramu kehidupan kita semaksimal mungkin agar supaya jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Sebab ketika manusia meninggal, pasti meninggalkan nama. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama. Nama yang baik lebih berharga dari emas dan perak, dari wewangian yang mahal. Karena itu tinggalkanlah nama yang baik. Kita masih ada di dunia ini. Kita sementara berproses. Bahkan kematian dikatakan adalah sebuah antrian yang panjang. Kalau orang antri mau beli gas, orang suka di paling muka, ne mau paling belakang supaya cepat dapat gas. Antrian di SPBU, toh pasti suka mau ada di muka supaya bisa dapat solar lebih dulu atau pertalite lebih dulu supaya orang cepat keluar dari SPBU atau pompa bensin. Orang ingin cepat-cepat ada di tujuan. Tapi antrian kematian, nyanda ada orang suka di muka. Nyanda ada orang yang angkat tangan paling muka, pasti angkat kaki keluar dari antrian. Tapi kita harus ingat bahwa hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Waktunya adalah rahasia, tapi kematian itu terbuka bagi kita. Maka mari kita ramu kehidupan kita jadi berkat. Mari kita memberi buah selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Papa Ara telah melakukannya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun akan mampu melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, mampu kita terjemahkan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati keluarga dan memberkati kita semua. Amin.